ke frekuensinya sendiri? Ya, tetap berjalan. Tapi saya dalam pendalaman masalah, saya ada rencana. Ya, kemungkinan selaku klien daripada AMGP Pringsu, saya pribadi ya tahu mau mengadu saudara Jordi ke kepolisian karena apa yang disampaikan dalam konferensi pers kemarin banyak yang mengandung hoax, yang bisa mengandung hoax dan bisa memancing ujaran kebencian orang kepada saya sebagai pengacaranya. Ini sangat merugikan pribadi saya. Di poin yang Mungkin mana Bang? Yang contohnya dia di poin yang mana? Ya, kalian boleh lihat video. Ada nggak saya mengatakan bahwa saudara Jody tidak hadir atau menolak perdamaian? Jangan memutar balikkan. Saya mengajak damai dan dia datang bersama pengacaranya. Dia datang bersama pengacaranya. Kita sudah bicara bertahap, punya konsepsi, ya dah, konsep penyelesaian gimana. Itu terjadi sebelum putusan Mahkamah Agung, dan setelah putusan Mahkamah Agung juga sampai sekarang ini sudah sekali, dua kali, ketiga kali tadi Untuk tadi bertemu dengan sore. Untuk bertemu sendiri dengan pihak Iya, saya kan selalu mengatakan saya terbuka kok. Nggak ada saya itu tertutup atau mengapa-apakan itu. Tapi saya sayangkan dan saya periksa, tak ada semua pemberitaan yang menyatakan saya mengatakan dia menolak perundingan. Coba baca dulu lah video maupun tulisan daripada kawan-kawan wartawan. Tapi penafsiran dia keliru. Saya kira dia melihat salah satu video, ya, atau setulisan, kalau nggak salah suara ya, menyatakan bahwa saya telah mengajak 3 kali dengan sebelum putusan Mahkamah Agung terhadap saudara Jordi, ya kan? Intinya gitu. Dan pertemuan itu sebelum Pak Mahkamah Agung menolak, bukan Jordi menolak. Jadi dia sekarang update itu bahasa itu seolah-olah, ya kan, menuduh dia itu menolak. Padahal sebelum dia ngomong itu, dia bertemu dengan saya, dia minta izin lagi, bukan minta izin apa ya, seperti saya ngomong itu, Bang, nanti siang saya ada pertemuan dengan kawan-kawan wartawan, ya silakan. Saya mau luruskan masalah, silakan. Kenapa? Luruskan masalah kan terbaik kalau ada salah tulis kan gitu. Itu yang maksud saya. Oh, tapi Jody juga sempat mempermasalahkan masalah Benito dan Beni Sujono. Aduh, itu berlebihan. Dia berani ngomong gitu, mungkin dia nggak pernah baca berkas persidangan, bukti persidangan pengadilan niaga. Saya sesalkan lah, kuasa hukumnya menguatkan iya, seolah-olah Beni Sujono 2019. Baca dong yang baik-baik. 2018 itu yang dimaksud. Itu apa? Itu ada membuat sebuah surat permohonan yang dimulai dari 2017 April. Ya, April, dan kebetulan yang membuat surat itu saya yang memohon. Saya yang ingin mohon April. Ini sudah dimulai dari Maret karena waktu saya, dan terus terang yang mengurus itu juga staf saya meninggal pada bulan Juni. Saya tidak pergi ambil, selesai sidangnya nggak ambil, Januari baru pergi ambil keluar yang namanya surat itu. Apa itu surat? Yaitu perbaikan penulisan nama. Baca baik-baik, ya.
Jadi sebenarnya 2017 itu sudah selesai, hanya saja berkasnya belum diambil. Belum diambil, 2018 baru keluar di desa ambilnya. Oh, berarti itu hanyalah perbaikan ya Bang ya? Perbaikan penulisan. Ya, perbaikan penulisan. Bukan pengesahan nama. Enggak. Saya kira saya kasih lihat lebih bagus daripada nanti keliru kawan-kawan. Tapi Bang, pada prinsipnya Jordi dan pihak kuasa hukumnya sudah pernah tahu dan pernah melihat sendiri dan membaca sendiri. Mestinya sudah, maka saya bilang hoax. Ini bisa merusak. Nah, ini. Ya. Memberi izin kepada pemohon tentu Benito ya, untuk memperbaiki dengan menyesuaikan penulisan nama yang lengkap dari Benito menjadi Beni Sujono. Tahun 1980, anggapannya dia sudah Sujono 1968. Nama keluarga, nama dia itu dari Kobeng menjadi Beni tahun 88. Oh, berarti nama tersebut sudah disahkan dari tahun 88. Iya, Kobeng menjadi Beni 88. Kalau marga kan tak perlu disahkan, memang bapaknya Sujono kok. Pengubahan ejaannya di tahun 2017. 17. Selesai 2018. 17 April, mestinya Maret. Saya yang yang bicara masalah itu, dan waktu itu masih belum ada AMG Prek Bensu. Karena Beni Sujono dipanggil Bengsu, siapa nggak kenal dia begitu? Kalau nggak kenal dan nangkap kecil dia aja bukan teman dia, itu masalahnya di sana aja. Tapi saya sesalkan kenapa dia itu ungkap masalah ini, ya tak? Nggak ungkap namanya Bang? Nggak mau ungkap yang sebenarnya, carilah masalah lain. Oke, Bang, sebuah putusan mahkamah yang inkrah itu bisa diterima oleh penggugat atau tergugat, dianggap sah itu kalau dia sudah menerima dalam bentuk fisik atau gimana sih Bang? Karena kan ya begitu. Kalau menurut KUHAP ya, KUHAP hukum acara perdata juga ya, itu setelah mendapat reras itu betul. Tapi KUHAP perdata akhir kita itu tahun berapa punya masa Belanda. Sekarang tahun 2020 mana ada hukum acara yang harus tunggu relas. Semua melihat di komputer, lihat putusan, tunggu putusan. E-card, electronic card itu sekarang juga sudah nggak usah orang ke pengadilan, langsung kirim gitu. Janganlah masalah-masalah teknis yang gitu yang diungkap seolah-olah belum lagi inkrah atau gimana. Berarti ketika putusan sudah ada, itu sudah inkrah. Lihat dulu pengumuman dari Mahkamah Agung kemarin, saya lihat ada YouTube itu, entah siapa yang bikin, ya tahu? Dia jelaskan sudah putus ya inkrah. Tanpa harus menunggu relas dulu ya. Nah, sudah inkrah. Nah, ya. Oke Bang, terakhir Bang, ini kan klien Abang sebagai tergugat. Dan sekarang memenangkan kasus ini. Nah, berarti kan kita lihat bahwa peradilan berjalan dengan baik. Ah. Tapi di sisi penggugat merasa bahwa ini ada sebuah permainan. Permainan apanya? Yang tahu juga bukan saya. Itu permainan. Ngawur lah. Siapa yang ngomong itu? Jangan sembarangan ngomong lah. Dunia peradilan kita sudah cukup profesional. Kalau saya mau permainan apa? Masuk pengadilan negeri aja pengacara pun tak bisa. Apalagi Mahkamah Agung. Mau permainan apa? Hukum kita sudah baik. Kita bangunlah bersama supaya menjadi lebih baik. Berarti ayam geprek linsu akan tetap berdiri ya Bang, kokoh ya, kita akan tetap jalan kalau dia memang tidak tercapai kesepakatan dengan pihak ayam geprek linsu. Itu semangat daripada klien saya. Tapi klien saya tidak kaku. Dinamis saja, kalau dia mau kasih nggak apa-apa, kalau dia tidak mau ya nggak apa-apa, ya kan? Oke.